Oke, halo, selamat sore rekan-rekan guru bahasa se-Indonesia calon Fulbrighter Indonesia berikutnya. Salam sejahtera dan semoga sehat selalu dimanapun Anda berada. Selamat datang dan selamat bergabung di sesi daring via Zoom meeting, yaitu untuk program Fulbright Foreign Language Teaching Assistant yang menerima aplikasi hingga tenggat waktu pendaftaran 16 Juni. Berarti tinggal 5 hari lagi ya untuk deadline-nya. Saya Mita dari tim komunikasi Aminef yang akan menjadi host dan juga moderator Anda untuk di acara siang hingga nanti 1,5 jam ke depan. Nah, rekan-rekan, program FLTA atau Fulbright Language Teaching Assistant adalah program yang sangat bermanfaat karena tidak hanya memperkuat pengajaran bahasa Indonesia di Amerika Serikat, tapi juga membentuk para pesertanya menjadi duta Indonesia. Dan kami sangat senang sekali pada sesi hari ini kami berkolaborasi dengan rekan-rekan dari The Association for the Teaching of English as a Foreign Language in Indonesia atau TEFLIN. Oleh karenanya kami mengucapkan terima kasih rekan-rekan untuk kolaborasinya dengan Aminef pada sore atau siang hari ini. Nah, supaya materinya nanti bermanfaat, tentunya kami juga menghadirkan salah satu alumni program Fulbright FLTA, yaitu Revi Aksep Satifah yang akan membagikan pengalamannya melamar program FLTA dan juga dia akan membagikan tips untuk bisa menuliskan esai dalam formulir aplikasi program tersebut. Oh ya, acara ini kami adakan melalui Zoom meeting. Kami juga teruskan siarannya ke akun Facebook page Aminah Fulbright Indonesia. Jadi selamat datang kepada Anda yang hadir di platform baik Zoom meeting maupun Facebook page Aminah. Nah, sebelum kita mulai untuk informasi mengenai program beasiswa Fulbright, kami ingin mengundang perwakilan dari The Association for the Teaching of English as a Foreign Language in Indonesia atau TEFLIN untuk bisa memberikan kata sambutan. Cek-cek suara saya masuk ya, Mbak. Ya, dengan jelas, Ibu Ya, Maya. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam siang, warahmatullahi Ibu Bapak wabarakatuh. semuanya. Nah, saya pakai bahasa Inggris atau bahasa Indonesia ini, Mbak? Bahasa Indonesia saja boleh. Selamat datang, Ibu Bapak Guru di acara sharing session FLTA. Sebuah kehormatan bagi kami, Teflin, the Association for the Teaching of English as a Foreign Language in Indonesia, itu dikontak oleh Bu Mita ya, perwakilan dari Aminef untuk bisa ikut memeriahkan atau me- menginformasikan kegiatan hari ini kepada jejaring kami yang ada di Teflon. Semoga kegiatan ini tidak berhenti sampai di sini. Semoga Ibu Bapak Guru yang hadir itu juga ikut merasakan eh, pengalaman Mbak Revi atau Bu Revi ketika menjadi VLTA awardee di Amerika. Ya. Meskipun saat ini Amerika sedang sesuatu, cuman kesempatan ini kapan lagi kalau tidak kita manfaatkan. Jadi Ibu Bapak, this session is not just about stories. You will listen to inspirations, connections, and the power, ada cross cultural engagement dan juga pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil hikmahnya bersama sehingga bisa memperkaya eh, profesionalitas kita sebagai guru dan berkontribusi terhadap pendidikan bahasa Inggris terutama di jenjang yang kita kelola. Semoga today's discussion itu bisa bermanfaat bagi kita semua dan Ibu Bapak yang hadir itu bisa membawa pulang oleh-oleh berupa takeaways, motivasi sehingga kita semua bisa eh, punya mimpi besar dan juga ada banyak kesempatan untuk menjadi Fulbrighter atau Fulbrighter ya, betul ya Mbak Mita. Terima kasih kepada Aminef dan juga eh, Bu Revi sudah meluangkan waktu untuk berkenan hadir dan juga sharing terhadap semua guru-guru yang ada di jejaring kami. Uh, Without further ado,
Let's dive into today's session. Ibu Bapak Guru, sit back, listen, engage, and enjoy the enriching stories provided by Ibu Revi Sativa. Thank you so much and have a wonderful journey listening to Mbak Revi. I'll pass the ball to Bu Mita. Thank you so much. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Maria Hidayati, perwakilan dari Taklin yang telah memberikan kata sambutan. Nah, sebelum kita memasuki sesi khusus tentang program Fulbright FLTA, saya ingin memutarkan sebuah video yang berisi suara para alumni dari Indonesia maupun Amerika Serikat tentang bagaimana program Fulbright itu telah mengubah mereka dari sisi personal dan juga profesional. Video ini memfitur total ada 12 orang alumni. Bagaimanakah kisah mereka? Berikut ini videonya yang kami bagikan dari akun YouTube Amelia Fulbright Indonesia. Selamat menyimak dan selamat mengambil inspirasi dari video tersebut. I remember really clearly arriving in Banda Aceh after the tsunami and meeting the people who'd lived through this absolute devastation. These people who were so kind and so welcoming, as if I was their guest. So that was when I first really realized the personality or the character of Indonesians. I was sent to a small town called Crete in Nebraska. We lived with an American family with other Fulbright grantees from all over the world. We were kind of fascinated with Hollywood movies, big cities, fast cars, and so on. But the other side of the coin is this social capital, the foundation of American democracy and American economic power. Studying in the US has been my dream, and I thought it was going to be difficult for me to get it. So the fact that I got Fulbright to study MBA was an acknowledgement that my dream can come true. You know, before I came here, I was a professor of American media history, and I had never studied Indonesia. So it was an amazing experience, and I fell in love with Indonesia and, you know, realized there's so much that I, as a historian of journalism, could write about here in Indonesia. Saya merupakan seorang penerima Fulbright dari Tanah Papua. Jadi apa yang saya dapatkan ketika mengikuti program Fulbright Report merupakan sesuatu yang sangat baik yang kemudian bisa saya terapkan juga. Paling tidak saya bisa berkontribusi bagi pengembangan pendidikan di Tanah Papua. I'm in a unique position that I can see the broader picture. I have the enormous pleasure of seeing Fulbrighters from Indonesia go abroad and come back and make extraordinary contributions to Indonesia in their fields. Fulbright ini memberikan kesempatan untuk masuk ke international academic community. It's really had a huge impact, those 3 Fulbright experiences, on my career and my interests, making me a better teacher and also making me a better researcher. So one of the things that is great about having done a Fulbright is the network that you have of other Fulbrighters and learning about all sorts of different areas of research that they're involved in. And obviously the networks that are created are extremely powerful and far-reaching. Menjadi bagian dari keluarga besar Fulbright itu adalah sebuah anugerah yang sangat saya syukuri ya. Karena ternyata alumni Fulbright ini dia ada di berbagai bidang dan mereka dalam posisi yang influential di setiap karya mereka, di setiap posisi mereka. Many Fulbright alumni became policymakers, leaders. If they are working in creative industry, they become most prominent personalities in the field. Saya mendirikan Caravan Studio, juga Reon Comics, yang bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada ilustrator dan komikus Indonesia untuk bisa berkarir di luar negeri. If I don't meet another Fulbright alumni and setting up Project Multatuli, I think it will be very different. Project Multatuli is a public service journalism initiative owned and managed by workers, and we serve the underreported. We hold power accountable. I ended up
writing a book on the basis of my dissertation, Raiding the Land of the Foreigners, and then went on to write 2 more books. This experience has been incredibly important for me in my career as an anthropologist. Saya berkenalan dengan seorang Fulbrighter ya. Kami membuat yayasan namanya Yayasan Nurani Dunia. Kita butuh satu kampung untuk mendidik anak. Nah, kampung ilmu tidak hanya sekedar membangun sekolah, tetapi membuat komunitas yang mengintegrasikan antara pendidikan formal dengan non-formal. Menjadi akademisi harus punya dampak langsung terhadap masyarakat di sekitarnya. I think the Fulbright program is the single most important institution program in the United States for building ties among people who care about and know Indonesia. I really think the key is making it really peer-to-peer, equal interaction, a kind of partnership in mutual understanding. That's what I think Fulbright is doing and doing well. I hope that we'll be doing an even better job in reaching out and recruiting people and letting people know that although this is a very prestigious grant that they're applying for, that they too can have a chance, whether they come from Eastern Indonesia or some of the other islands off of Java, or if they belong to some sort of community that is somewhat disadvantaged, they too are welcome to become a Fulbrighter. Misi Fulbright ini sudah masuk ke dalam diri saya. Saya merasa bahwa saya telah berhasil mengenalkan sudut lain dari Indonesia kepada mereka. Kami jadi keluarga. Tidak ada Amerika lagi, tidak ada Indonesia lagi, yang ada adalah sahabat, keluarga. Kita bersentuhan tidak lagi sebagai bangsa dengan bangsa, tapi sebagai manusia dengan manusia yang punya hati nurani. Ini tadi video yang kami bagikan dari akun YouTube Aminah Fulbright Indonesia. Nah, berikutnya, bagaimanakah rekan-rekan yang hadir di acara ini bisa menjadi Fulbrighter Indonesia berikutnya dengan melamar program Fulbright Foreign Language Teaching Assistant? Berikut adalah paparan mengenai program tersebut. Oke, kami akan mulai untuk paparannya ya. Program Fulbright itu sendiri secara global sudah ditawarkan sejak tahun 1946 dan merupakan program pertukaran pendidikan internasional terkemuka dari pemerintah Amerika Serikat. Tujuannya untuk meningkatkan saling pengertian dan mendukung hubungan antara rakyat Amerika dan juga rakyat dari negara-negara lainnya. Program Fulbright membuka kesempatan bagi mahasiswa, dosen, seniman, guru, serta kaum profesional yang berprestasi dari berbagai latar belakang. Kalau di Indonesia, program Fulbright itu sudah ditawarkan sejak tahun 1952. Total ada 4.600 orang alumni orang Indonesia yang berangkat ke Amerika Serikat dan juga orang Amerika yang memilih Indonesia sebagai negara tujuan melaksanakan program Fulbright mereka. Nah, para alumni ini menjalani berbagai kegiatan seperti studi, penelitian, mengajar, pengayaan profesionalisme di berbagai disiplin ilmu. Dan mereka juga mengusung visi dan misi untuk mendekatkan hubungan antara Indonesia dan Amerika Serikat. Peraih beasiswa Fulbright yang pertama-tama di antaranya ada Rustandi Kartakusuma, ada Haji Agus Salim, dan juga Bapak Hasan Syadili. Di sini kita melihat ya, salah satunya ada Bapak Rustandi Kartakusuma, beliau mengajar sastra Indonesia di Yale University. Kampusnya sama seperti kampus narasumber kita pada siang hari ini. Nah, nanti kita dengarkan sama-sama pengalamannya mengajar di Yale University ya, dari Revi Satifah. Kembali kepada program Fulbright FLTA, program ini dirancang untuk mengembangkan pengetahuan orang Amerika tentang budaya dan bahasa asing dengan mendatangkan asisten pengajar dari 55 negara lebih. Para asisten pengajar ini ditempatkan di lembaga pendidikan tinggi atau universitas di Amerika Serikat dan mereka menjalani program selama 2 semester. Mereka merupakan guru bahasa Inggris atau bahasa Indonesia untuk penutur asing di Indonesia pada saat melamar. Mereka nanti tugasnya di sana menjadi asisten pengajar bahasa Indonesia. Manfaat program ini diantaranya adalah untuk mengasah keterampilan mengajar, meningkatkan kemampuan bahasa Inggris, serta menambah wawasan tentang Amerika Serikat.
FLTA sendiri ditawarkan sejak tahun 2003, di mana partisipan yang pertama ditempatkan di Northern Illinois University. Hingga saat ini, jumlah partisipan pengajar bahasa Indonesia melalui program FLTA itu sudah tercatat hampir 200 pengajar. Mereka kegiatannya apa saja di Amerika? Yaitu yang pertama, mengajar 20 jam per minggu, mengikuti kelas perkuliahan di universitas, di mana mereka bisa memilih setidaknya 2 kelas, yaitu tentang metodologi studi Amerika, serta pengajaran bahasa Inggris sebagai bahasa kedua atau TESOL per semesternya. Ada juga kegiatan Mid-Year Enrichment Seminar, di mana mereka akan dikumpulkan bersama peraih Fulbright FLTA dari negara-negara lainnya untuk bisa membangun jejaring dengan sesama Fulbrighter. Dan tentunya ada komponen pertukaran budaya, di mana para FLTA ini mempelajari budaya Amerika Serikat dan budaya dari negara lain yang mereka jumpai, serta memperkenalkan budaya Indonesia. Manfaat sepulangnya ke Indonesia, berdasarkan penuturan para alumni, program FLTA sangatlah membantu dalam hal pengembangan dan digitalisasi materi ajar, membantu dalam hal peningkatan personal maupun profesional, dan membantu dalam hal jejaring, baik itu dengan sesama Fulbrighter di Indonesia ataupun dengan para Fulbrighter dari negara lainnya. Fasilitas program Fulbright FLTA ini sendiri, selama mengikuti proses di Indonesia, Anda akan dibantu untuk melamar visa Amerika Serikat tipe J. Lalu juga ada orientasi sebelum keberangkatan, sehingga Anda lebih mantap dan lebih strong pada saat menjalani program di Amerika Serikat, karena orientasi nanti akan berisi tentang bagaimanakah mengajar di dalam ruangan kelas, lalu bagaimanakah kultur atau budaya Amerika, bagaimana bisa berinteraksi dan tinggal di tengah-tengah masyarakat di sana, dan lain-lain sebagainya, sehingga program yang akan Anda laksanakan selama 10 bulan berjalan baik dan lancar. Kami juga memberikan Anda tiket pesawat domestik pulang pergi untuk berbagai keperluan. Misalnya, rekan-rekan berdomisili di kota Makassar, lalu setelah itu diundang untuk hadir ke Jakarta untuk seleksi wawancara beasiswa ini. Tentu kami akan bekali Anda dengan tiket pesawat sehingga Anda bisa hadir ke wawancara tersebut. Kami juga membekali akomodasi dan juga uang sakunya untuk keperluan tersebut. Bagaimanakah pada saat di Amerika? Kami akan memberikan biaya program, uang saku bulanan, dan juga uang penunjang kegiatan lainnya. Kami juga akan menyediakan tiket pesawat ke Amerika Serikat 1 kali, yaitu saat sebelum memulai keberangkatan atau memulai program FLTA, dan setelah pulangnya, setelah selesainya program FLTA maksud saya. Kalau untuk asuransi kesehatan, ini adalah sebuah hal yang pasti akan disediakan, di mana asuransi kesehatan akan menanggung sejak hari pertama Anda sampai di Amerika Serikat. Bagaimanakah persyaratan khusus untuk melamar program ini? Nah, berikut adalah informasinya. Anda harus memiliki pengalaman mengajar bahasa Inggris atau bahasa Indonesia untuk penutur asing minimal 1 tahun. Anda mengajar di jenjang sekolah menengah, dalam hal ini SMP atau SMA, atau di jenjang pendidikan tinggi, misalnya dosen, atau di lembaga kursus. Misalkan Anda adalah seorang pengajar bahasa BIPA di UPT Bahasa, maka Anda juga bisa melamar program ini ya. Anda juga diharapkan mampu berperan ganda sebagai asisten pengajar bahasa Indonesia dan juga sebagai mahasiswa di universitas di mana Anda akan ditempatkan. Untuk jenjang pendidikannya, setidaknya sudah memiliki gelar S1 atau S2. Dan untuk kemampuan bahasa Inggris diperlukan TOEFL ITP minimal 550, skor TOEFL IBT minimal 80, atau IELTS 6,5, atau Duolingo 125. Untuk mendaftar, silakan nanti mengisi formulir aplikasi daring termasuk esai sesuai persyaratan, di mana pada hari ini nanti para alumni Revi Sativa akan menyampaikan bagaimanakah tips menuliskan esai dalam formulir aplikasi FLTA. Lalu yang berikutnya Anda perlu juga mengunggah hasil tes TOEFL IBT atau IELTS atau Duolingo yang masih berlaku. Dan silakan sertakan 3 nama pemberi surat rekomendasi, di mana surat
rekomendasi yang dituliskan haruslah dalam bahasa Inggris. Dan silakan nanti unggah juga legalistik transkrip akademis dan ijazah dalam bahasa asli dan terjemahan bahasa Inggrisnya, serta fotokopi kartu identitas diri yang masih berlaku. Kami juga ada satu bagian atau section di mana Anda perlu untuk mengunggah CV Anda dalam bahasa Inggris. Silakan unggah CV yang terbaru. Tenggat waktu pendaftaran untuk program Fulbright FLTA adalah 16 Juni 2025 pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Untuk mempelajari program FLTA, nanti boleh langsung masuk ke laman Aminef di www.aminef.or.id. Lalu klik bagian Grants and Donations. Saya nanti akan sampaikan di manakah Anda bisa secara tepat menemukan informasi tentang program Fulbright FLTA. Silakan nanti Anda mengisi aplikasi daring dan berikut ini adalah beberapa catatannya. Silakan buat aplikasi daring, lalu pilihlah Fulbright Language Teaching Assistant Program. Tahunnya adalah 2026. Karena ini adalah tahun keberangkatan Anda nantinya kalau terpilih atau terseleksi menjadi salah satu peraih Fulbright FLTA. Lalu setelah itu sangat disarankan untuk mengunduh panduan pengisian aplikasi, yang mana panduan ini kami sediakan dalam bahasa Inggris. Maksud saya dalam bahasa Indonesia, untuk bisa mempermudah Anda dalam mengisi apa sajakah section atau bagian-bagian yang ada di dalam aplikasi Fulbright FLTA. Aplikasi itu dapat dikunjungi berulang kali hingga batas waktu pendaftaran di 16 Juni nanti. Setelah klik submit, aplikasi daring tidak dapat diedit. Kami juga menyarankan untuk klik submit tidak menunggu jam 23.59 di 16 Juni ya. Kalau bisa dilakukan sebelum tenggat waktunya terlalu dekat, karena untuk menghindari potensi kendala akses karena tingginya traffic. Adapun catatan tentang surat rekomendasi, nanti silakan Anda mengunduh formnya, PDF filenya, lalu silakan kirimkan kepada pemberi rekomendasi. Nanti yang bersangkutan mengirimkan suratnya secara langsung ke portal@aminef.or.id sesuai dengan petunjuk di bagian download guide. Ada catatan tentang esai. Esai haruslah merupakan hasil karya mandiri. Dan plagiarisme akan mengakibatkan diskualifikasi dari proses pendaftaran atau seleksi beasiswa. Berikut kami sampaikan ada 2 testimoni. Yang pertama dari alumni Fulbright FLTA Komang Nugraha yang mengajar di Columbia University pada tahun 2022, yang menyampaikan bahwa Fulbright FLTA memberikan dampak positif pada karir saya sebagai pengajar bahasa. Pengalaman di Amerika Serikat tidak hanya memperkaya pengetahuan akademis, tetapi juga membuka kesempatan pertukaran budaya yang sangat berharga. Saya sangat merekomendasikan program ini kepada para pengajar bahasa yang berpotensi dan beraspirasi untuk mengembangkan diri di tingkat global. Selain Komang, ada juga testimoni dari Rehita Batubara yang mengajar di Indiana University Bloomington pada tahun 2023. Ia menyampaikan bahwa program FLTA itu memperkaya jaring saya dengan orang-orang inspiratif dengan latar belakang yang beragam. Selain itu, tinggal dan mengalami budaya Amerika Serikat secara langsung memperluas cara pandang saya terhadap dunia. FLTA merupakan pengalaman yang membentuk saya secara profesional maupun pribadi dan menjadi bagian penting dalam perjalanan hidup saya. Ada juga dari Maya Rizky Fauzia dari Arizona State University yang mengajar di sana pada tahun 2014. Dia mengatakan bahwa I used the experience I gained in my class during the Fulbright FLTA program once I am back to Indonesia. I used Schoology software that allows me to share teaching materials to the students online as well as allows the students to upload their work and receive feedback from fellow students. In addition, I work with a fellow Fulbright FLTA from the Philippines conducting speaking buddy to get our students to practice their English to each other. Nah, apalagi yang ditunggu? Sekarang adalah saatnya Anda untuk melamar program Fulbright FLTA. Silakan nanti masuk ke laman Aminef untuk informasi selengkapnya. Jangan lupa untuk bisa mengikuti kami juga di media sosial. Ada Facebook page, ada Instagram, ada X, dan juga
akun YouTube, di mana akun YouTube akan berisi video dokumentasi sesi informasi. Silakan disimak sehingga Anda bisa mendapatkan perspektif dari alumni-alumni lainnya yang telah hadir di sesi informasi yang kami laksanakan. Kalau ada pertanyaan, silakan gunakan fitur raise hand saat ini. Silakan nanti saya akan persilakan setelah presentasi ini berjalan. Rekan-rekan yang menyimak via Zoom meeting bisa melakukan demikian. Untuk yang di Facebook page, kami akan pantau Facebook page untuk melihat apakah ada pertanyaan yang masuk di sana. Terima kasih banyak Arif Purwanto yang sudah raise hand. Sesaat lagi kami akan persilakan untuk menyampaikan pertanyaan Anda ya. Silakan juga dicatat ada WA tim Aminef di 081190590085. Ini adalah WhatsApp yang dikelola oleh tim kami. Semua pertanyaan Anda akan kami respon pada hari dan jam kerja. Anda akan berbicara langsung dengan salah satu staf Aminef, tidak dengan auto reply ya. Kalau semuanya Anda ingin berkirim email, boleh juga kirimkan email Anda ke communications@aminef.or.id atau info_fulbright_ind@aminef.or.id. Aminef sendiri adalah merupakan yayasan nirlaba pengelola beasiswa Fulbright dan juga beasiswa lainnya di Indonesia. Yayasan kami berdiri sejak tahun 1992 dan merupakan hasil kerjasama pemerintah Amerika Serikat dan Indonesia. Demikian penjelasan dari kami. Terima kasih banyak untuk perhatiannya. Sekarang saatnya Anda untuk mengajar dan belajar di Amerika Serikat, tentu dengan Fulbright FLTA jawabannya. Terima kasih banyak untuk perhatiannya yang sudah dicurahkan. Langsung saja saya ingin persilakan Arif Purwanto untuk menyampaikan pertanyaan Anda. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebenarnya apakah suara saya kedengaran, Bu? Dengan jelas, Arif. Ya, baik, terima kasih. Izin mohon maaf juga tidak bisa on cam untuk saat ini. Baik. Pertanyaan saya ada dua. Yang pertama, saya melihat syaratnya tadi itu mengajar kurang lebih selama 1 tahun. Nah, ini bertanya, apakah ketika saya mengajar di luar daripada bimbingan belajar, contohnya saya ini mengajarnya itu hanya secara private gitu, apakah itu bisa termasuk sebagai syaratnya? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika nanti diterima menjadi penerima beasiswa FLTA, apakah kita juga akan harus memilih suatu apa ya, suatu major? Karena tadi saya lihat di situ berperan sebagai ganda ya, sebagai asisten dan juga sebagai mahasiswa. Apakah kita diperkenankan memilih major sesuai dengan yang kita inginkan atau memang fokus kepada pengajar tersebut? Seperti itu saja. Terima kasih, Bu. Terima kasih banyak untuk pertanyaannya. Pertanyaan pertama adalah apakah sebagai guru privat itu bisa melamar program Fulbright FLTA? Sepanjang Anda mengajar bahasa Inggris dan juga bahasa Indonesia untuk penutur asing, maka jawabannya adalah bisa. Silakan Anda melamar program ini. Nah, untuk program FLTA, tugas Anda yang utama adalah menjadi asisten pengajar bahasa Indonesia dan juga sebagai mahasiswa. Dalam hal ini, Anda mengikuti perkuliahan yang ada di Amerika Serikat. Mata kuliah apa yang bisa dipilih? Nah, silakan Anda tentukan sendiri secara mandiri terkait dengan apa yang Anda ingin capai di masa depan dan mata kuliah mana yang menurut Anda akan membantu dapat mencapai tujuan tersebut. Tentunya juga perlu disesuaikan dengan jadwal mengajar selama di Amerika ya. Mungkin nanti pada saat sesi bersama alumni, saya akan menyampaikan pertanyaan ini dan juga pengalamannya kepada Revi untuk bisa sharing bagaimanakah mata kuliah dia menjalani perkuliahan dan mata kuliah apa yang dijalani di Amerika Serikat sehingga Arif bisa mendapatkan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai pengalaman tersebut ya. Terima kasih banyak untuk pertanyaannya. Semoga kami terjawab dengan baik untuk Anda. Yang berikutnya kami ingin mempersilakan dari atas nama Ramadan. Silakan. Baik, terima kasih. Mohon izin saya tidak mengaktifkan kamera karena jaringan sedikit bermasalah. Baik. Izin bertanya terkait surat rekomendasi yang dibutuhkan. Apakah ada ketentuan khusus terkait surat rekomendasi termasuk dengan perekomendasi itu sendiri? Apakah wajib pimpinan atau seperti apa? Apalagi kalau misal seperti tadi kita adalah guru privat BIPA, apakah ada ketentuan khusus terkait surat rekomendasi yang dikeluarkan? Terima kasih. Baik, terima kasih banyak untuk pertanyaannya sesuai dengan program Fulbright FLTA berkaitan dengan surat rekomendasi ya. Nah, untuk Ramadan yang ingin mengetahui tentang siapakah orang yang tepat untuk bisa dimintai untuk surat rekomendasi. Nah, jadi ada beberapa kategori yang bisa Anda nanti tuju. Berikut ini saya lampirkan, saya tayangkan laman Aminef ya.
Nah, di sini adalah laman Aminef di www.aminef.or.id. Penjelasan mengenai program Fulbright FLTA dapat ditemukan di sini. Grants for Indonesians, lalu setelah itu program, lalu klik yang fellowship. Nah, di sini diklik yang Fulbright FLTA. Lalu setelah itu Anda bisa mempelajari persyaratan umum dan juga persyaratan khusus sebagaimana yang sudah kami sampaikan di awal. Dan untuk surat rekomendasi, di sini Anda bisa melihat bahwa, saya perbesar ya, di sini surat rekomendasi berasal dari supervisor di tempat kerja Anda saat ini, atau instruktur lainnya, dan juga profesor atau pengajar Anda yang memahami Anda dengan baik. Maksudnya pengajar di sini adalah dosen yang terdahulu. Misalnya rekan-rekan dari contohnya bidang pendidikan bahasa Inggris, lalu setelah itu saat ini berprofesi sebagai pengajar bahasa Inggris. Maka Anda bisa menghubungi salah satu dosen Anda yang benar-benar mengetahui Anda untuk bisa menuliskan surat rekomendasi. Bagaimana ya supaya surat rekomendasinya itu dituliskan dengan tepat? Mungkin akan membantu kalau Anda juga nanti informasikan kepada mereka CV terbaru Anda. Lalu setelah itu, silakan juga sertakan informasi mengenai program Fulbright FLTA itu seperti apa, sehingga mereka bisa menuliskan surat rekomendasinya dengan tepat. Nah, mumpung kita ada di laman Aminef, saya ingin membagikan alumni directory. Nanti silakan masuk ke Grantees and Alumni, lalu klik Alumni Directory, lalu setelah itu pilih bendera Indonesia. Fulbright FLTA ada 200 orang, hampir sebanyak itu. Kira-kira mereka siapa saja ya? Langsung saja ya, kita klik di bagian sini, di Grants. Lalu setelah itu, silakan kunjungi spesifik program Fulbright Foreign Language Teaching Assistant, lalu klik Search. Di sini nanti kalau Anda klik, Anda akan menemui 199 nama peraih beasiswa Fulbright FLTA hingga saat ini. Ini adalah bagian dari database yang kami kelola dan juga kami perbarui secara berkala sehingga Anda bisa mengetahuinya dan menjadikannya inspirasi. Kira-kira Anda ingin mengetahui. Contohnya ada atas nama Adibah yang pada saat menjalani program Fulbright FLTA, ia adalah seorang guru bahasa Inggris di MAI Amanatul Ummah di Pacet di Jawa Timur. Dia menjadi asisten pengajar di Columbia University tahun 2017. Lalu setelah itu, ia juga meraih Fulbright Master's Degree setelahnya, memulai perkuliahan tahun 2020 di Columbia University juga. Nah, ini informasi yang kami sampaikan, yang kami uh, highlight di dalam laman Aminef, supaya rekan-rekan calon aplikan itu bisa melihat informasi-informasi ini. Ya, misalkan ingin eksplorasi lebih jauh, silakan juga menggunakan keyword-keyword yang Anda inginkan. Contohnya English Education kah, atau literacy, dan lain-lain. Jadi Anda bisa menemukan data-data alumni apabila memang informasi mereka mengandung keyword atau kata kunci yang Anda tuliskan. Ya, oke. Saya akan melihat ada satu pertanyaan. Oke, ada dua pertanyaan yang masuk di kolom Facebook page, di Facebook page live. Ada atas nama Kaswan. Halo, izin bertanya. Background saya fisika, namun saat ini saya mengajar bahasa Inggris di lembaga kursus dan sudah hampir 2 tahun. Apakah saya memenuhi persyaratan buat mendaftar program? Terima kasih banyak, Kaswan, untuk pertanyaannya. Jawabannya adalah iya. Anda memenuhi persyaratan untuk melamar program Fulbright FLTA karena yang dilihat adalah apa yang Anda ajarkan saat ini, yaitu bahasa Inggris atau bahasa Indonesia untuk penutur asing. Jadi tidak masalah apabila Anda berasal dari jurusan apapun selain bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Jadi silakan masukkan lamaran Anda untuk program Fulbright FLTA. Oke, ada juga pertanyaan dari Sidik. Apakah ada pelatihan bahasa Inggris untuk pemula? Lalu apakah bisa join channel WhatsApp atau Telegram untuk mengakses informasi Zoom dan lain-lain? Nah, untuk pelatihan bahasa Inggris, memang saat ini dari Aminef tidak ada pelatihan bahasa Inggris khusus untuk mereka yang menginginkannya. Namun, di acara ini nanti kami akan mengumumkan kesempatan untuk
terseleksi mendapatkan voucher TOEFL ITP Online Edition. Jadi jangan kemana-mana ya, karena informasinya kami akan sampaikan di akhir acara. Lalu untuk join channel WhatsApp atau Telegram, saat ini memang belum ada channel Telegram atau WhatsApp, namun tim kami bisa dihubungi melalui nomor WhatsApp yang sudah disampaikan sebelumnya. Dan supaya tidak ketinggalan informasi acara yang dikelola oleh Aminef, boleh nanti menghubungi kami, maksud saya mengikuti kami di media sosial, ada Facebook, ada X, dan juga ada Instagram. Ya, semoga bisa menjawab pertanyaan yang disampaikan via Facebook page. Dan berikutnya kami akan persilakan atas nama Fitriah Mahmud untuk menyampaikan pertanyaan Anda. Baik, terima kasih Bu Mita untuk kesempatannya. Maaf, saya izin off cam. Baik, Ini tidak apa-apa. pertanyaannya agak administratif sih, Bu. Kan tadi saya coba masuk ke laman Aminef dan register ya. Nah, di Ya. situ apa namanya? Kan biasa kalau di luar negeri 3 nama ya. First name, middle name, sama last name. Masalahnya di KTP itu saya hanya ada first name. Kalau di paspor itu saya memang ada 3. Karena untuk keperluan umroh kan jadinya harus ada 3 kata. Nah, untuk saya register ini, saya pakainya yang pakai KTP kah? Tapi hanya ada 1 kata, atau saya bisa pakai yang di paspor yang memang sudah 3 kata. Terima kasih, Mbak. Takutnya ini nanti ngaruh gitu loh sama kok datanya beda-beda seperti itu. Terima Baik, kasih. terima kasih banyak untuk pertanyaannya. Ini adalah pertanyaan yang sangat baik dan mungkin juga relatable ya untuk rekan-rekan yang lainnya. Nah, untuk Anda yang di data asli atau di KTP atau di KK itu memiliki 1 suku kata, lalu di paspor itu 3 suku kata karena ada perjalanan umroh yang telah dilaksanakan, ada beberapa opsi yang bisa kami uh, tawarkan untuk Anda bisa pertimbangkan. Nah, yang pertama, apabila Anda ingin misalnya data dari KTP, KK, ijazah, dan lain-lain itu sesuai, yaitu menggunakan 1 kata, maka berarti yang di paspor itu perlu nanti diajukan untuk supaya dikembalikan menjadi 1 suku kata. Dengan demikian nanti Anda pergunakan paspor yang versi terbarukan tersebut. Tapi misalkan Anda ingin menggunakan data sesuai paspor, berarti Anda langsung saja pergunakan data yang ada, yang sudah uh, ada di paspor saat ini. Demikian, dan untuk pertimbangan tersebut nanti silakan dipilih yang terbaik menurut Anda bagaimana sebaiknya. Ya, terima kasih Baik, banyak terima untuk pertanyaannya, kasih. semoga menjawab. Terima kasih, Bu Mita. Terima kasih, sama-sama. Oke, saya akan melihat lagi waktunya. Apakah kita masih ada waktu untuk sesi tanya jawab lagi? Oke. Ya, saya masih ada waktu kurang lebih 7 menit untuk sesi tanya jawab. Jadi saya akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan yang ada di kolom chat di Zoom meeting ini. Oke, oh, ada pertanyaan dari Raden Nur. Untuk esainya, esai dalam Fulbright FLTA itu diserahkan, disubmit setelah lolos online selection atau administratif ya. Nah, untuk Anda yang ingin melamar program Fulbright FLTA, silakan Anda mengisi formulir aplikasi daring. Di dalamnya terdapat esai-esai Fulbright FLTA yang perlu Anda isi. Nanti Revi akan sampaikan bagaimanakah tipsnya menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terdapat pada esai tersebut. Pertanyaan berikutnya dari Maureen Yanuaru, apakah ada batasan usia untuk melamar program Fulbright FLTA? Tidak ada batasan usia, namun Anda perlu memiliki pengalaman mengajar bahasa Inggris atau BIPA selama minimal 1 tahun. Nah, dari Ihsan, apakah program ini dibuka setiap tahun? Misalkan tahun ini tidak lolos, apakah tahun berikutnya bisa ikut kembali? Program FLTA dibuka sejak tahun 2003 dan hingga tahun ini 2025 program ini dibuka setiap tahun. Jadi nanti informasi terkini bisa didapatkan di laman dan juga kanal media sosial Aminef ya. Berikutnya dari Linda Saufi Juliasti, apakah diperkenankan menggunakan tes TOEFL ITP yang skornya unofficial? Karena beberapa waktu lalu saya mendapatkan voucher dan voucher ITP gratis dari Aminef sehingga sertifikat tersebut belum dikirimkan dan belum diterbitkan. Jawabannya adalah bisa, silakan gunakan tes TOEFL ITP unofficial tersebut untuk dilampirkan bersamaan dengan formulir aplikasi Anda. Oke,
Pertanyaan susulan dari Ibu Fitriah ya, keberangkatan tahun 2026 di bulan apa? Biasanya keberangkatannya adalah di tahun semester ganjil 2026, itu berarti di sekitar bulan Juli, ataupun Agustus, ataupun September, tergantung nantinya dengan kampus di mana Anda akan ditempatkan, karena mereka memiliki kalender akademik yang berbeda-beda. Semoga bisa menjelaskan dan juga menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan. Saya ingin melihat lagi untuk pertanyaan yang lainnya. Nah, ini ada pertanyaan lanjutan dari Sidik di Facebook page live. Untuk voucher, apakah bisa diperoleh bagi kami yang join di Facebook page live? Ya, tentu saja bisa. Silakan nanti pantau terus acara ini sampai pukul 15.30 ya. Kami akan informasikan di akhir acara. Baik, apakah ada pertanyaan lainnya yang ada di Zoom meeting ini? Kami undang Anda kembali untuk bisa raise hand supaya Anda bisa kami persilakan untuk bertanya. Kalau memang belum ada, berarti langsung saja kita memasuki sesi berikutnya ya, yaitu sesi bersama alumni. Nah, kami senang sekali pada siang atau sore hari ini, ada satu alumni kami yang luar biasa yang sudah mengiyakan undangan kami untuk hadir di sesi informasi ini dan berbagi pengalamannya sebagai seorang Fulbright FLTA. Baik, saya akan menyapa dulu kepada Revi. Halo Revi, selamat siang, selamat sore. Halo Mbak Mita. Terima kasih banyak ya sudah hadir di acara ini, hasil Sama-sama. kolaborasi Aminef dan juga Teflin. Nah, saya bacakan dulu untuk bio-nya Revi ya. Revi Aksep Sativa adalah Fulbright FLTA tahun 2015, di mana Revi mengajar bahasa Indonesia di Yale University. Saat ini, Revi merupakan dosen di pendidikan bahasa Inggris di Universitas Singapura Bangsa, Karawang. Baik, Revi, langsung saja kami persilakan Anda untuk bisa membagikan pengalamannya. Silakan. Baik, terima kasih Mbak Mita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati perwakilan dari Aminef dan juga Teflin, rekan-rekan guru, dosen, mahasiswa, serta para pejuang beasiswa yang luar biasa. Saya Revi Aksep Sativa, penerima beasiswa Fulbright FLTA di Universitas Yale. Sebelum lanjut, saya juga membawa oleh-oleh video untuk dibagikan di ruang Zoom ini sebagai pemantik diskusi kita nanti gitu. Jadi Mbak Mita bisa bantu putarkan dulu oleh-olehnya. Terima kasih. Ayo, apa kabar? Nama saya Jackson. Nama saya Kiefer. Nama saya Quinn Herbert. Nah, kami mahasiswa di Universitas Yale. Kami punya banyak jurusan di Yale. Saya belajar kimia, Quentin belajar psikologi, dan Jackson belajar ekonomi. Pandang tajammu wajahmu. Baik, terima kasih Mbak Mita. Nanti mohon diingatkan ya apabila waktu sharingnya sudah berakhir. Siap. Baik, sambil menunggu slides-nya, pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada panitia dan juga penyelenggara atas undangannya. Sebuah kehormatan ya bisa mendapatkan kesempatan untuk membagikan pengalaman saya di acara yang sangat inspiratif ini. Baik, sebentar. Lebih lanjut, saya perkenalkan diri saya sedikit lagi di slide kedua. Ya, jadi saya bisa dipanggil Revi, punya nama panggung Puan. Saat ini saya tinggal di Karawang, tapi masih bolak-balik juga di Bekasi. Saya menyelesaikan pendidikan S1 di Universitas Negeri Padang, jurusan pendidikan bahasa Inggris. Lalu saya mendapatkan kesempatan belajar di Graduate School of Arts and Science di Universitas Yale.
dan saya menyelesaikan master degree di Universitas Pendidikan Indonesia. Jadi saya adalah penerima beasiswa Fulbright FLTA dan juga LPDP. Sebelum menerima Fulbright, saya adalah guru kursus bahasa Inggris di lembaga kursus LIA di Padang. Lalu setelah kembali, saya mendapatkan kesempatan berkarir di banyak tempat begitu. Saya adalah guru kursus juga di F Taman Mini, saya sempat mengajar di Sekolah Internasional Kinderfield. Saat ini masih menjadi tutor online di Universitas Terbuka. Saya juga menjadi trainer PKGBI Kemendikbud dan home base saya saat ini adalah di Universitas Singapura Bangsa Karawang sebagai dosen dan saya adalah dosen tamu di Politeknik Astra. Tentunya pencapaian profesional ini terjadi setelah saya kembali dari Fulbright. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas 4 topik utama. Semoga nantinya ketika teman-teman di sini lulus, kita akan bahas lebih detail persiapan, tips-tips hemat mahasiswa dan segala macam. Langsung saja kita bahas yang pertama, pengalaman saya mengajar bahasa Indonesia di Amerika Serikat. Kita lihat di slide selanjutnya, itu ada foto-foto saya di ruang kelas bahasa Indonesia di Universitas Yale. Jadi 2 foto di atas, seperti yang bisa dilihat, itu adalah mahasiswa yang mengambil mata kuliah bahasa Indonesia di Universitas Yale dan ini hanya sekitar 10%-nya. Jadi kepopuleran bahasa Indonesia bahasa Indonesia di Universitas Yale itu sangat tinggi ya. Di zaman saya itu kita menawarkan 3 kelas beginner yang bisa menampung sekitar 45 mahasiswa Amerika. Dan yang mendaftar itu berjumlah sekitar 120 orang. Jadi ada waiting list antrian yang mana kita harus pilih mahasiswa mana yang bisa mengambil mata kuliah bahasa Indonesia. Foto yang di bawah itu salah satu aktivitas di piknik kelas. Jadi seru banget, ada kita bawa masakan Indonesia, nasi goreng, pisang goreng, sate ayam, terus juga kita mengundang orang-orang Indonesia yang ada di Amerika. Jadi mahasiswa bisa mingle, bercakap-cakap sambil makan, having fun, ada banyak permainan Indonesia. Begitu. Nah, jadi sebagai gambaran umum, bahasa Indonesia itu masuk ke kategori Less Commonly Taught Languages atau LCTL. Jadi bahasa-bahasa yang belum terlalu populer untuk diajarkan, tidak seperti bahasa Spanyol atau Prancis mungkin ya, di Amerika mungkin di setiap sekolah itu sudah diajarkan. Nah, untuk Less Commonly Taught Languages ini ditawarkan di beberapa universitas di Amerika. Misalnya bahasa lain yang termasuk Less Commonly Taught ini misalnya Arabic atau Japanese atau Swahili. Jadi kita masuk ke dalam kategori ini. Lalu kenapa bahasa Indonesia diajarkan di universitas di Amerika? Pertama, tentu saja tujuannya adalah meningkatkan hubungan global dan juga diplomasi. Sebagaimana kita ketahui bahwa negara-negara saling berinteraksi baik secara politikal ataupun hubungan lainnya. Tentu juga ada tujuan bisnis. Selain itu juga ada keperluan untuk pertukaran pemahaman budaya. Selain itu juga ada pertukaran akademik. Kita mungkin pernah lihat adanya pertukaran dosen, adanya pertukaran mahasiswa, juga ada program research joint project begitu. Baik, nah bagaimana kelas bahasa Indonesia secara umum? Tadi saya melihat ada beberapa pertanyaan. Jadi sebagai gambaran, pertama itu untuk kelas bahasa Indonesia, next, itu ada 2 kategori ya. Di beberapa universitas, kelas bahasa Indonesianya sudah memiliki instruktur utama. Biasanya ini untuk kelas-kelas bahasa Indonesia yang sudah stabil, dan well established. Mereka sudah punya profesornya, sudah punya tenaga pengajar bahasa Indonesianya. Maka fungsi kita sebagai FLTA di sana hanyalah sebagai asisten, sebagai native speaker, narasumber untuk dalam pengajaran bahasa Indonesianya. Atau di kampus baru yang peminat bahasa Indonesia yang belum terlalu banyak, maka FLTA berperan sebagai instruktur utama. Jadi perannya mungkin sedikit lebih banyak begitu, dari menyiapkan silabus, memberikan penilaian dan lain jadi sebagai instruktur utama. Jadi ada 2 kemungkinan tergantung penempatannya di mana. Termasuk juga kelas bahasa Indonesia memiliki 2 sistem, ada yang sistem kredit dan non kredit. Jadi sistem kredit itu seperti perkuliahan kita di Indonesia, kita membeli mata kuliah, masuk ke KRR, transkrip kita, nanti mahasiswanya akan dapat nilai A, B, E plus gitu, dan akan mempengaruhi kelulusan mereka begitu. Seperti di Yale itu bahasa Indonesia sistem kredit ya, jadi mereka rebutan, mereka harus dapat nilai yang bagus, nanti lulus transkripnya juga ikut bagus. Tapi di beberapa kampus bahasa Indonesia itu non kredit gitu, jadi tidak ada nilai, tidak masuk ke daftar transkrip mata kuliah mereka, jadi hanya sebagai
kelas bahasa tambahan. Biasanya kegunaannya disesuaikan dengan kebutuhan mahasiswa yang bergabung di kelas bahasa tersebut untuk penelitian, apakah tujuannya untuk ikut study exchange program di Indonesia, apakah ingin memperkuat pemahaman bahasa Indonesia karena punya keluarga turunan Indonesia begitu. Selanjutnya juga next klik. Jadi bentuk kelas bahasa Indonesia juga ada dua ya, seperti kelas normal pada umumnya terdiri dari 15-20 mahasiswa di ruang kelas, ada jadwal belajar Senin sampai Jumat di jam dan punya Google Classroom, Canvas seperti running kelas pada umumnya. Tapi juga ada yang berbentuk grup-grup kecil kayak semi private gitu, 3-4 orang diskusi, jadwalnya lebih fleksibel, materi yang diajarkan juga disesuaikan dengan request pembelajar bahasa Indonesianya. Dan yang paling penting adalah program-program bahasa Indonesia itu juga bisa dikategorikan dua. Jadi ada yang sudah well established, yang mana sistemnya sudah stabil, kurikulumnya sudah jelas, punya instruktur utama, termasuk dalam mata kuliah yang harus diambil di mata kuliah umum mungkin. Terus ada yang masih fleksibel gitu, disesuaikan dengan jumlah mahasiswa yang mendaftar begitu. Nah, seperti teman-teman lihat, biasanya bahasa Indonesia ini ditawarkan di kampus-kampus top di Amerika ya. Jadi jangan heran kalau Fulbright FLTA itu masuk ke Ivy League, misalnya masuk ke Yale, Harvard, Columbia, atau misalnya di Arizona, Michigan, kampus-kampus top yang menawarkan kelas-kelas bahasa Indonesia begitu. Nah, selain itu, biasanya mahasiswa yang kita ajar itu terdiri dari mahasiswa Amerika sendiri, bisa dari undergraduate atau master program atau PhD tergantung kebutuhan mereka, dan juga ada mahasiswa internasional yang mendaftar misalnya dari Singapura, dari Kuwait, dan macam-macam. Selain itu, biasanya kelas bahasa Indonesianya juga ada level gitu yang ditawarkan. Ada yang level beginner, ada yang intermediate, ada yang advance. Biasanya ada assessment dulu, pre-placement test, melihat kebutuhan mahasiswanya itu mendaftar di kelas apa begitu. Selain itu, jadwal kelas untuk yang sudah berbentuk kredit dan sudah well established, biasanya ada kelas teori, cukup intensif, 50 menit sampai 100 menit, bisa setiap hari, Senin sampai Kamis, teori, setiap hari presentasi. Lalu nanti di hari Jumatnya atau di beberapa hari setelah teori, ada language table. Durasinya bisa 10 sampai 50 menit. 10 menit itu biasanya berbentuk dialog, instruktur dan mahasiswanya, atau 50 menit dalam bentuk grup diskusi gitu. Jadi tidak hanya di ruang kelas, bisa di perpustakaan, bisa di dining hall. Jadi memang fokusnya ke speaking dan atau bercakap-cakap kita menyebutnya. Terus juga ada piknik kelas. Ini sangat seru sekali. Bisa berupa cooking, bisa makan di luar, bisa jalan-jalan ke restoran Indonesia, macam-macam. Beda-beda kampus, beda program, tapi ya intinya mengenalkan bahasa Indonesia dan budaya Indonesia. Lalu bagaimana metode pengajaran dan materinya? Secara umum ya, saya tidak bisa menyebutkan spesifik satu-satu. Fokus kita adalah communicative approach, di mana mahasiswa yang belajar bahasa Indonesia mampu menggunakan bahasa Indonesia untuk kebutuhan berkomunikasi sehari-hari dengan pendekatan budaya tentunya. Nah, bagaimana metode pengajarannya? Kita menggunakan role play, diskusi, presentasi, ada wawancara, ada project seperti yang teman-teman lihat di video tadi. Itu adalah salah satu proyek liputan dari mahasiswa dan mereka baru belajar beberapa meeting ya, tapi sudah mampu berbahasa Indonesia dengan video editing segala macam. Kita juga ada performance. Tadi kita tari Indang dari Padang, dari Sumatera Barat. Terus juga bisa ada kegiatan batik. Kita juga bisa mengajak mahasiswa Indonesia virtual tour, misalnya jalan-jalan ke Jogja, jalan-jalan ke Bromo, menggunakan segala teknologi yang ada, atau juga memanfaatkan penpal atau sahabat pena, menghubungkan mahasiswa Amerika dengan mahasiswa Indonesia. Jadi banyak sekali ide, banyak sekali metode pengajaran bisa kita explore. Tentunya juga tentang materi. Di materinya jangan khawatir, tersedia silabus, handout, booklet, segala macam, ada flyer, booklet, materi otentik yang kita bisa bawa ke kelas juga. Misalnya kita lagi memperkenalkan alat musik Indonesia, ada angklung, ukulele, biasanya itu sudah bersifat warisan atau turunan. Jadi teman-teman FLTA yang sekarang sudah tenang, sudah banyak warisan dari pendahulunya. Untuk program yang sudah stabil juga silabusnya sudah jelas, bukletnya, buku panduan. Semisal pun teman-teman adalah instruktur baru di kampus baru,
nanti akan tersedia resources dari berbagai sumber, bisa ada di eh, online dari rekan-rekan pengajar BIPA lainnya yang bisa kita download dan kita adaptasi menyesuaikan kebutuhan mahasiswa kita. Selanjutnya, tantangan dari mengajarkan bahasa Indonesia di Amerika, yang pertama itu adalah pelafalan ya, yang saya perhatikan. Karena mereka kebanyakan terpapar ke bahasa Spanyol, Spanish, Meksikan begitu. Jadi huruf J itu dibaca seperti H ya. Jadi kalau belajar itu misalnya dibaca belahar gitu. Jadi solusinya nanti itu ya harus sering drilling, misalnya disuruh ulang lagi baca atau read aloud, belajar. Terus juga kayak katanya menyenangkan, gitu itu juga sulit. Nah, memang karena memang perbedaan aksen terpapar dengan bahasa lain begitu. Tata bahasa juga kita punya WH question kalau belajar bahasa Inggris where do you live misalnya. Ternyata ketika mengajarkan bahasa Indonesia konteks sehari-hari kita tidak tanya di mana kamu tinggal ya where do you live, tapi kita tanyanya tinggal di mana begitu. Jadi kita pilih mengajarkan sesederhana mungkin, senatural mungkin bagaimana orang Indonesia berdialog. Juga tantangan yang lain itu misalnya ya perbedaan budaya juga gitu. Misalnya kalau di Amerika kan profesornya just call me James gitu, just call me John yang bapak-bapak prof itu kan. Tapi kalau di Indonesia tetap kita harus ajarkan konteks bahwa untuk orang yang lebih tua atau yang kita hormati kita ada sapaan Pak dan Bu misalnya. Jadi kami di kelas itu memang mengajarkan ke mahasiswanya ya harus panggil Pak Indrio misalnya, Bu Revi. Tapi 10 tahun yang lalu saya masih muda banget, jadi saya tidak dipanggil Bu Revi. Saya dipanggilnya Uni gitu, karena memang mengenalkan budaya Padang secara langsung. FLT yang sebelum saya itu dikenalkan misalnya sebagai Mbak, Teteh gitu. Oke. Jadi ini beberapa contoh solusi dan juga jangan takut untuk eksplorasi budaya gitu. Kita mengenal, observasi bagaimana perbedaan-perbedaan meminimalisir konflik. Lalu selanjutnya tips untuk calon pengajar bahasa Indonesia. Saya tahu tips yang pertama adalah usahakan untuk mempersiapkan materi pembelajaran yang menarik. Gunakanlah slide PPT yang tersedia banyak sekali template yang lucu. Silahkan gunakan video, musik. Ternyata lagu Sempurna Andra and the Backbone itu kesukaan mahasiswa Amerika. Kau begitu sempurna gitu. Ya mereka pikir tuh lagunya bagus banget ketika cari liriknya. Kita bawakan angklung, bawa rambutan, bawa pisang goreng. Jadi mengajarnya itu mengajarkan bahasa langsung budayanya langsung bendanya gitu. Saya bawa duit lebaran satu ikat 1.000 Rp1.000 bagi mereka senang sekali. Oh, uang Indonesia bisa dapat apa? Gak bisa beli apa-apa juga sih ya 1.000 itu, tapi ya happy. Semuanya kita sediakan gitu. Terus juga usahakan kita mengenal karakteristik mahasiswa dan budaya di Amerika Serikat. Nah, untuk mahasiswa Yale sendiri itu banyak sekali punya student athletes training, malam training, olahraga nge-gym, mereka punya agenda kuliah yang padat. Jadi kita kalau misalnya waktunya kuliah habis tapi masih nanggung, nggak boleh terusin, harus stop. Karena mereka punya kelas setelah kita gitu. Kita tidak boleh korupsi waktu belajar mereka begitu. Kita juga harus memahami kapan bisa memberikan tugas, kapan harus memberikan PR begitu. Terus juga gunakan teknologi, apalagi sekarang semakin canggih ya. Zaman saya itu Kahoot, Quizzes itu baru-baru muncul. Ada Mashup, sekarang banyak sekali media, bisa virtual tool, pakai eh, apa Google Earth. Baik, selain teknologi juga eh, perhatikan interaksi dengan mahasiswa yang belajar bahasa Indonesia, bersikap netral dalam artian jangan berasumsi ya ketika kita melihat misalnya mahasiswanya makanya agak sipit, terlihat seperti orang Asia, lalu kita langsung guys, are you Korean, are you Chinese? Belum tentu, bisa jadi mereka adalah orang-orang berkewarganegaraan negaraan Amerika, keturunan kedua, ketiga yang mereka bahkan tidak berbahasa Cina atau Korea misalnya. Jadi jangan karena look-nya kita berasumsikan berasal dari ras tertentu, agama tertentu gitu. Dan usahakan komunikasi lewat email profesional. Untuk tugas juga bisa diupload di Canvas atau media LMS yang disediakan oleh kampus. Selanjutnya juga bagaimana selain sebagai pengajar bahasa Indonesia, bagaimana pengalaman kita kuliah di Amerika Serikat? Ini adalah beberapa mata kuliah yang saya ambil. Jadi saya
mengambil di Graduate School of Arts and Science di Yale itu. Jadi saya mengambil mata kuliah Professional Communication Skills, Speaking Fluency, Teaching in American Classroom, Academic Writing. Nah, tadi juga ada pertanyaan dari teman-teman, apakah bisa memilih mata kuliah sendiri? Jadi itu bisa, kita bisa pilih mau di graduate school. Saya sih ambilnya di yang program untuk graduate schoolnya ya. Kita bisa pilih mata kuliah yang ingin kita geluti, bisa ke arah linguistik, bisa ke arah writing, atau literacy segala macam. Cuman ada satu mata kuliah wajib yang harus kita ambil, yaitu yang terkait tentang Amerika, misalnya History of American, Teaching in American Classroom, Art in American, apapun yang American. Itu jadi wajib satu kita ambil. Sisanya opsional. Jadi untuk memutuskan mata kuliah mana yang diambil pun, jangan lupa berkonsultasi dengan supervisor atasan yang menghandle kita di kampus tersebut untuk menghindari konflik, kesesuaian jadwal, dan ketersediaan begitu. Selanjutnya, bagaimana sistem pendidikan di Amerika Serikat? Pertama itu betul ada fleksibilitas memilih mata kuliah. Kita bisa antar fakultas begitu lintas prodi itu ada keluasan seperti itu. Terus juga ada istilah-istilah yang menarik nih. Jadi ada shopping period selama 2 minggu kita bebas browsing mau mengambil mata kuliah apa. Kita masuk ke kelas A, ambil silabusnya, dengarkan 5 menit 10 menit, kita pindah ke kelas B, dengarkan sebentar dosennya, lalu ambil silabusnya lagi, pindah, itu namanya shopping period. Kita lagi shopping mata kuliah apa yang mau diambil, termasuk pun kelas bahasa Indonesia yang kita ajar, mahasiswa-mahasiswa akan datang dan pergi selama shopping period tersebut. Terus juga menjelang ujian, ada namanya reading week, sudah tidak ada perkuliahan, mahasiswa akan punya waktu seminggu untuk belajar mereview pembelajaran. Nah, di masa reading week ini, kita biasanya menyediakan study guidelines untuk mahasiswa, materi apa yang di cover, misalnya week 1 sampai 10. Ya, di Indonesia mungkin semacam kisi-kisi ya, format soal, apakah multiple choices, true and false, apakah short essay. Jadi tidak bisa soalnya itu abrakadabra gitu, harus transparan. Jadi masih tahu apa yang harus mereka pelajari. Dan juga ada namanya masa grace period, jadi deadline tugas, tapi ketika mereka tidak bisa submit, kita kasih tenggang waktu misalnya 4 jam, 12 jam, lalu ketika lewat baru akan ada konsekuensi, misalnya pengurangan poin per hari begitu. Lalu juga diskusi kelas sangat aktif ya, jadi sering angkat tangan. Itu bukan berarti cari perhatian atau sok tahu. Jadi memang kelas itu sangat hidup, interaktif, semua bisa nanya, semua bisa mempertanyakan begitu. Terus juga peran dosen ini itu seperti mentor, mereka punya office hours yang jelas, jadi kita bisa datang ke kantornya konsultasi masalah akademik. Nantinya teman-teman FLTA bisa menyimpan kontak dosen-dosen ini karena sangat bisa digunakan sebagai reference letter. Nantinya kalau teman-teman berhubungan baik ya untuk mendaftar beasiswa, lanjut studi dan lain-lain gitu. Nanti mereka bisa sebagai dosen yang memberikan kita reference letter. Terus juga lingkungan akademik yang terbuka dengan segala keunikan kita mungkin, dan juga tentu saja kita eksplorasi budaya dengan teman-teman internasional. Waktu itu saya ketemu teman-teman dari Asia, Amerika Selatan, Afrika gitu. Jadi berinteraksi di dalam kelas dan sebagainya. Selanjutnya juga, bagaimana kehidupan mahasiswa internasional yang pastinya seru dan meriah sekali. Orientation week-nya tentu saja tidak ada ospek yang sadis itu. Justru seperti pesta, merchandise di mana-mana, kita bisa ambil tote bag, t-shirt, kacamata, pulpen, notebooks gratis. Terus juga banyak makanan, cookies, minuman, terus kita diberikan kampus tour, ditunjukkan ruang perpus, gym, segala macam. Lalu juga ada city tournya, city exploration kotanya itu nanti ada jadwal gitu. Kalau kamu mau join city tour, nanti ada yang panitia dari kampus yang nganterin. Kita tinggal daftar mau ikutan jadwal mana. Dan fasilitas kampusnya tentu saja, apalagi di Yale University Ivy League, perpustakaan 24 jam, teman-teman bisa pinjam buku 1 tahun. Seandainya pun judul buku yang tidak tersedia di perpustakaan ini, bisa request, mereka akan carikan. Misalnya saya mau buku Kambing Jantan, Raditya Dika. Bisa mereka pesankan dari Indonesia. Jadi akan nyampe di kita, nanti kita akan di email, oh ya buku yang kamu mau pinjam tersedia begitu. Bisa pinjam laptop, kalau laptopnya rusak selama 1 tahun, bayangkan. Ada gym 24 jam dengan segala fasilitasnya, tersedia banyak organisasi, olahraga, organisasi Muslim Student Association, organisasi ballet, yoga, dining hall-nya seperti
Harry Potter, ya, bisa di Google seperti itu. Jadi banyak sekali fasilitas makanan. Transportasi juga ada bus, ada shuttle bus, ada fasilitas kalau sudah malam itu kita bisa telepon fasilitas shuttle busnya, jadi bisa nganterin kita pulang gratis. Terus juga dukungan untuk mahasiswa internasional, misalnya ada student center, ini berguna sekali ya ketika kita mengalami homesick, mental breakdown, jadi ada psikolog atau apa ya, semacam counseling gitu, kita bisa curhat di student center. Ada international office yang banyak sekali kegiatan, ada games, ada makanan, ada kayak perayaan, event-event cultural di negara-negara tertentu, jadi selalu meriah. Kita bisa juga mencari teman bercakap-cakap untuk meningkatkan bahasa Inggris atau belajar bahasa baru. Untuk kegiatan akademik juga banyak sekali seminar, festival, ada klub-klub, guest lecturersnya bisa tiba-tiba misalnya tamunya itu Bapak B.J. Habibie waktu itu. Jadi big names gitu. Waktu saya itu kita malahan Barack Obama mama gitu yang lagi dibahas. Karena waktu itu masih Barack Obama yang presidennya. Jadi kayak topik-topik yang kayak, hah, luar biasa. Terus juga selalu ada pertandingan olahraga. Football, hoki, basketball. Aduh, seru-seru, seru padat dan meriah. Selanjutnya, tantangannya sebagai pembelajar. Tentunya kita perlu adaptasi budaya walaupun terkaget-kaget, berekspektasilah terhadap surprise apapun itu. Oh, begini, oh begitu. Misalnya ya, saya culture shock pertama itu birthday treat. Kalau di Indonesia, yang ulang tahun yang traktir ya. Ayo, saya ulang tahun traktir pizza traktir. Kalau di sana ternyata kalau kita ulang tahun kita yang ditraktir gitu. Saya kaget kan. Tahu gitu saya umumin ke semua orang saya ulang tahun. Soalnya tiba-tiba temen bawain bubble, ngasih coklat, kamu ulang tahun ya terus ditraktir. Ya, tahu gitu kirim blast message kan dari banyak kadonya. Terus juga untuk tugas-tugas, terutama essay, tugas mingguan segala macam itu, memang berfokus ke academic writing. Nah, tipsnya itu perhatikan reference, list of reference di silabus di mata kuliah yang kita ambil. Usahakan sudah punya, usahakan sudah cicil dibaca. Jadi masuk kelas itu nggak boleh kayak, ah besok belajar apa data, nggak bisa. Harus baca referensinya. Kalau tidak mau, diam dan tidak berpartisipasi. Jadi itu tipsnya. Kalau kesulitan ya konsultasi saja. Nanti apa profesornya akan sangat membantu. Manajemen waktu penting sekali karena kita itu kayak sibuk sekali ya. Kita sibuk main, kita sibuk ngajar, kita sibuk belajar. Terus nanti ada event-event kayak apa? Halloween, ada shopping, ada winter. Jadi tuh memang kayak padat. Jadi harus bisa memanajemen waktu. Jangan sampai sakit, misalnya jangan sampai keteteran tugas kuliah. Jadi lihat kalender akademik selama satu semester, di mana bisa hiking, misalnya di mana bisa ke New York, di mana bisa shopping, di mana bisa sudah menyelesaikan soal-soal, menggrading gitu. Tekanan akademik masih oke gitu, karena bisa sih kita survive di kelas Amerika. Saya percaya kita semua mampu. Terus juga perhatikan komunitas-komunitas yang ada. Misalnya PPI di Yale itu namanya Yale Indonesia Forum. Ada juga Persatuan Pelajar Indonesia. Bisa cari orang-orang Indonesia, diaspora, support system dari supervisor, teman-teman FLTA, teman-teman satu penempatan kampus. Ketika homesick, video call, telepon. Jadi harus diobatin ya, jangan diabaikan. Makanan juga uh, usahakan gitu menyukai makanan-makanan serumpun. Misalnya saya tidak menemui makanan Padang, saya bergeser ke makanan Melayu gitu. Saya ketemu makanan orange chicken, nasi biryani gitu. Jadi nggak apa-apa, masih bertahan kita. Oke. Nah, selanjutnya uh, next, Mbak Mita. Setelah tantangan kita bahas apa lagi ya? Saya agak lupa. Oh ya, lalu kenapa kita harus ikut Fulbright FLTA? Saya coba brainwash sedikit ya. Jadi beasiswa ini sangat unik loh, teman-teman. Brainwash. Brainwash sedikit. Karena beasiswa Ini ini oke banget sangat kata-katanya. sangat unik loh Mbak Mita, serius. Karena kita dapat benefit sebagai faculty member, yang mana kita dapat kantor, office, komputer, printer, shower room, dan segala macam sebagai faculty member kan. Mahasiswa nggak boleh masuk tuh. Tapi kita juga student, di mana student itu pasti dapat discount member. Pergunakan student ID-nya buat bayar t-shirt, merchandise, makanan, ke supermarket, tanya terus deh any discount for students gitu. Ini pasti dapat. Jadi kita dapat benefit sebagai students. Kalau ada game nih, basketball game atau football game gitu kan bayar ya.
kita pakai kartu student, biasanya diskon bayar kayak $1 doang. Kayak cuma-cuma. Tapi kalau faculty member itu kita dapat benefits misalnya ada seminar, ada tour ke PBB, United Nations gitu-gitu. Nanti kita diangkut juga karena kita faculty member. Ih, seru deh. Nah, lalu apa manfaat lainnya sebagai Fulbright FLT itu? Pertama, of course, meningkatkan kemampuan bahasa Inggris. Dari awal di Indonesia saja, TOEFL ITP kita sudah di 550. Nanti mendaftar di kampus Amerika, kita juga akan mencoba TOEFL IBT yang dibayarkan oleh Aminef. Banyak sekali resource, buku, tutorial di YouTube yang kita bisa pelajari. Maka secara tidak langsung kita juga terpapar jenis TOEFL IBT ini. Lalu ketika di Amerika kita berinteraksi secara akademik, di kehidupan sehari-hari kita mengenal aksen, kayak oh ternyata Inggrisnya Kenya itu begini gitu, Inggrisnya Japanese itu begini, Inggrisnya Padang tuh begini gitu, menarik sih. Terus juga pengalaman mengajar di kampus top itu udah kayak kalau di Indonesia mungkin tidak mungkin kali ya, belum mungkin kita bisa ngajar di kampus-kampus topnya, kita ngajarnya di Amerika saja, kita langsung ngajar di Columbia, Yale, Harvard gitu, dan dapat benefitsnya, facilitiesnya, networkingnya, budaya akademik seperti brown bag itu selalu ada happening, selalu ada event. Yang paling penting adalah misi diplomasi budaya. Kita akan menjadi duta budaya Indonesia. Secara tidak langsung teman-teman akan menjadi kayak orang pertama yang orang lain temuin gitu loh. Kayak saya kan pertama kali ketemu orang Kenya, oh ini teman saya Jason Kenya kayak gini. Teman-teman juga akan menjadi, oh ini Revi orang Indonesia kayak gini bentuknya kayak gitu. Teman-teman akan menjadi wajah pertama yang orang-orang lain temuin gitu. Orang-orang pertama yang mereka belajar, oh ternyata begini ya, mereka tuh asumsinya Indonesia tuh seperti apa mungkin ya, tinggal di hutan begitu. Jadi kita kayak no, kita pakai iPhone gitu kan. Kita klarifikasi bahwa kita orang Indonesia yang seperti ini, jelaskan seninya, musiknya, tradisi. Tapi juga secara tidak langsung kita mengalami langsung budaya-budaya Amerika. Halloween kan biasanya lihat di film doang, menjerit-jerit, kostum serem-serem. Nah, ketika saya di sana ternyata Halloween itu seru banget, banyak sekali coklat gratis, candies. Terus kita keliling, bisa dapat coklatnya seember gitu, terus bisa dress up lucu-lucu jadi rabbit boleh gitu, nggak harus jadi suster ngesat gitu loh, yang cute-cute bisa. Thanksgiving juga, aduh banyak sekali, seru-seru. Terus juga selain itu juga secara tidak langsung secara personal dan profesional kita itu bertumbuh loh teman-teman. Kita jadi lebih percaya diri, lebih mandiri. Terus juga kita melihat begitu banyak perbedaan ya. Jadi kita lebih kayak terbuka. Oh menarik ya. Ada ada poin sudut pandang begini, ada budaya yang begini, cara berpikir begini. Terus yang tidak kalah penting tentu saja CV LinkedIn sudah terpapar Fulbright ya pasti dilirik orang. Dan yang paling menarik itu juga jejaring alumni yang luas. Saya bisa menemukan 5 apa 6 tahun ke atas FLTA di Yale dan semuanya akan membalas WhatsApp saya misalnya, Bang, main dong kayak gitu. Jadi dan juga ke bawah nih saya masih kenal FLTA 3 4 tahun di bawah saya, even yang baru balik pun. Jadi kayak temannya teman itu teman kita gitu. Jadi bisa nanti minta tolong, mau research, mau jadi guest speaker, numpang nginap mungkin, kolaborasi apa sebagai presenter segala macam juga very strong sih, saling mendukung. Dan yang paling penting adalah saya menemukan keluarga-keluarga baru di Amerika dan juga teman-teman yang sampai sekarang masih keep in touch. Lalu ini bonus. Lalu bagaimana cara kita menggiving back gitu loh, menerima dolar secara gratis pengalaman ini, bagaimana cara kita membalas kebaikan ini. Menurut saya dan beberapa alumni, biasanya mereka itu bersemangat ya ketika diminta untuk memberikan sosialisasi, karena kita sendiri yang merasakan gitu, dan kita mau semakin banyak orang yang ikut merasakan. Sosialisasi sendiri misalnya klik bisa di education fair, biasanya Aminef atau US Education atau lembaga manapun sering mengadakan exhibition pendidikan. Nah, kita bisa kalau diminta bisa menjelaskan bagaimana pendidikan di sana, cara penulisan esainya dan segala macam. Bisa diklik Mami. Oke, ada juga kita ada Amerika ya di Jakarta itu sering juga event. Kalau teman-teman pantau Instagramnya banyak sekali tentang music, culture Amerika begitu. Atau melalui webinar-webinar di kampus, di Hima, di BEM itu bisa juga sosialisasi. Jadi semakin banyak orang yang tahu, semakin banyak orang yang kayak ingin coba gitu. Nah, juga bisa ikut aktif dalam memberikan training, misalnya di PDO. Jadi di Amin itu ada pre-departure orientation sebelum berangkat, kita bisa sharing, bantu memberikan training, persiapan berangkat ke Amerika, apa yang di packing, apakah perlu membawa rendang atau tidak gitu. Nanti di training ini ya. Jadi lulus dulu,
tips-tips spesial itu nanti dibocorkan di situ. Ada workshop BIPA juga, bagaimana pengajaran bahasa Indonesia. Terus juga secara tidak langsung, alumni FLTA itu adalah mentor-mentor yang akan sering membagikan tips dan trik lulus, baik di sosial media mereka ataupun ketika di Japri, pasti akan senang hati menjawab. Bisa bantu proofread essay, bisa bantu kayak how to be calm during the interviews. Nah, ini contohnya nih, setelah saya balik, saya sudah 2 kali di Amerika bantu jelasin. Terus juga apapun acara minif, kayaknya saya di situ ketemu Mbak Mita lagi. Tapi nggak apa-apa, seru. Seru ngobrol dan berceritanya. Terus selanjutnya tips menulis essay. Nanti essaynya kita tampilkan ya. Untuk objektif dan motivation essay ini kan harus menjelaskan background dan qualification kita. Terus pengalaman kita yang lampau apa, pengalaman kita yang ketika mendaftar itu apa, kenapa kita perlu apply FLTA ini, dan bagaimana berdampak di karir kita ke depan. Ingat ya, apapun jawaban kita, usahakan memiliki kebermanfaatan gitu. Jangan egois nanti misalnya kalau saya dapat FLT ini, saya akan makin bagus, I terus gitu. I akan gain this knowledge, tapi lebih ke misalnya my students will get the benefits of knowing the latest technology tools misalnya. Jadi ya maksudnya berdampak benar sih, kita yang paling dampak utama, tapi secara tidak langsung orang-orang di sekitar kita, rekan-rekan kerja, guru-guru yang kita share, orang-orang di keluarga, kampung halaman begitu. Jadi pikirkan esainya begitu. Boleh klik Mbak Mita. Jadi secara struktur academic writing itu of course ada introduction paragraf ya, dan usahakan ada topik sentence di ujung paragrafnya itu sudah pakemnya gitu kan. Terus ceritakanlah di paragraf berikutnya academic background, professional background, dan lagi ketika menceritakannya itu jangan seperti CV yang berbaris gitu loh. I graduated ini tahun ini itu udah Aminef sudah punya CV kita gitu. Jadi ceritakan misalnya punya major ini tahun berapa, terus belajar apa aja, apa yang dirasakan oleh siswa dengan kita tahu belajar mata kuliah itu, misalnya pernah ikut training apa. Misalnya saya pernah ikut training TOEFL. Dan dengan training TOEFL itu saya bisa mengimplementasikan misalnya teknologi terbaru, teaching methodology terbaru gitu. Nah, motivationnya apa? Kita pengen improve dong. Kita pengen menjadi role model buat siswa kita. Kita pengen memperbaiki, kita pengen catch up dengan latest news and trends misalnya. Jangka panjang mungkin ingin terus berkarir di akademik, ingin melanjutkan studi, ingin membuat menjadi penulis buku, riset, banyak sih mimpi kita gitu. Nah, harus dikaitkan tuh benang merahnya. Apa yang kita kerjakan, kebermanfaatannya untuk orang sekitar, di masa depan itu siapa yang akan menerima manfaatnya. Lingkungan tidak harus kayak se-Indonesia, saya akan mengubah Indonesia. Tidak harus begitu, boleh dari orang terdekat, ruang kelas yang kita ampuh, rekan-rekan kerja yang mungkin belum bisa berangkat, tapi ya mendengar cerita kita saja, mereka juga kayak, oh iya, iya seru-seru gitu. Untuk essay yang berikutnya itu, apa ya, objektif, terus yang keduanya itu teaching technologies and techniques methodologies. Nah ini juga ini hanya sampel ya teman-teman, silahkan pilih uh, metode pengajaran bahasa yang teman-teman paling nyaman pernah coba pakai gitu. Apa communicative approach, karena kalau saya backgroundnya kan guru kursus ya, jadi bahasa Inggris Anda itu harus fluency. Misalnya teman-teman mau explore 21st teaching techniques, 6 ada yang triple P, PBL, flip classroom, so many, TPR, segala macam. Pilih satu yang menurut teman-teman itu approach yang bisa di breakdown, diturunkan menjadi activity-activity di classroom, menggunakan misalnya menggunakan role play agar mahasiswa bisa berpura-pura misalnya berdialog di bank, di pasar gitu. Jigsaw reading, improve kemampuan bahasanya. Terus di penjelasan esainya juga tuh selipkan pemahaman budayanya atau penggunaan teknologi, misalnya tentang tadi itu saya contohin family, misalnya bercerita tentang keluarga saya, bapak saya Pak apa gitu, bisa selipkan budaya. Oh, kita menggunakan panggilan Pak, Bu, Ibu, apa begitu. Lalu juga untuk essay yang terakhir, sharing your cultural. Karena kita sebagai ambassador ya, perwakilan Indonesia, kita orang Indonesia yang akan dilihat oleh masyarakat internasional. Nah, cara berbaginya bisa menjadi pembicara, ikut festival seperti saya tadi itu, menari. Saya bukan profesional dancer ya, itu lihat tutorial YouTube doang dan bisa. Volunteering, misalnya ada apa? Volunteeringnya itu di
bisa membagikan makanan gratis, bagi-bagi jaket winter gitu-gitu kita ikut. Oh iya, ternyata sambil bercerita dengan komunitas sih begitu. Nah, teman-teman tuh misalnya kayak saya bukan penari, saya bukan penyanyi. Lah, cultural apa yang saya bisa bagikan? Bisa masak, live cooking, masak pisang goreng, atau bisa ngebatik, atau main congklak deh, bawa congklak. Ini permainan tradisional. Bisa banyak cara, banyak cara. Yang paling penting adalah menjelaskan budaya Indonesia dari sudut pandang teman-teman, value-nya apa di situ gitu. Saya menjelaskan tari piring daripada waktu itu. Misalnya merayakan panen, pesta pora, gitu-gitu. Itu how to present it juga harus dikemas menarik. Nih, belum ada yang nanya sih, tapi biasanya nih sering ditanya-tanyain sama eh, kandidat situ. Tunggu mereka nanya dulu, apa saya jawab aja dulu nih Mbak Bita? Ya, setelah kita akan buka sesi tanya jawab, jadi Oh ya, teman-teman boleh coba nanti ya. Apakah mm-mm, raise hand ya untuk yang ingin apakah di menyampaikan. sekitaran topik ini atau topik lain? Ini biasanya Boleh. kekhawatiran mereka nih. Ya udah lanjut dulu aja. Oke, Mana tahu baik. nggak ada yang nanya. Jadi eh, next slide-nya. Nah, jadi di Yale itu ada ada apa itu banner atau apa itu? Kalimat datangnya itu Welcome Yale University. Tapi kita suka crop We Yale You. Jadi Yale-nya itu menjadi verb, main verb, action verb. Jadi karena saya perwakilan Yale ya, tapi hari ini saya akan We Harvard You, We Columbia You, We Arizona You. Terserah teman-teman mau ke universitas mana, yang pasti financial support tersedia, ada Aminef Team, ada Fulbright Alumni, so tunggu apa lagi begitu. Ini mau pamer. Saya orang Indonesia, saya baru ke 7 apa 8 provinsi di Indonesia, tapi di Amerika saya sudah ke 16 states. Jadi ini duitnya dihabiskan semua di Amerika. Kalau mau lihat, ini ada West Coast, East Coast, terus terus terus. Boleh scroll di Instagram saya bawah-bawah-bawahnya seru. Demikian sharingnya, boleh tanya-tanya Mambita. Wah, terima kasih banyak buat sharingnya yang luar biasa, Puan. Gimana? Sudah, tadi mengutip kata-kata Puan ya, sudah terbrainwash? Sudah terbrainwash. Biasa sekali Seru, ya seru pengalamannya. banget. Maksudnya bagus loh untuk starter gitu. Iya, betul sekali. Dan ini sudah ada yang menanggapi di kolom chat di Zoom meeting. Saya siap banget di brainwash nih. Oke, baik. Jadi silakan kirimkan lamarannya ya untuk program Fulbright FLTA. Tenggat waktunya adalah 16 Juni 2025. Ada 5 hari untuk persiapan dan juga untuk menyelesaikan aplikasi. Oh ya, saya mohon izin untuk mungkin menyelesaikan acara ini di pukul 3.45 waktu Indonesia Barat, sehingga kita bisa mengakomodir sesi tanya jawab dan juga nanti pengumuman untuk seleksi voucher TOEFL ITP Online Edition-nya ya. Nah, untuk yang pertama saya ingin persilakan atas nama Siti Nursifa untuk menyampaikan pertanyaan Anda. Ya, terima kasih. Em, saya Siti Nursifa, saya seorang guru bahasa Inggris. Em, Pernah jadi guru bahasa Inggris, pernah jadi mengajar online di kampung Inggris juga, dan pengalaman kerja saya alhamdulillah cukup. Nah, pertanyaan saya kan disabilitas psikososial dengan ini apa diagnosa bipolar. Apakah saya bisa mendaftar? Itu aja, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Siti untuk pertanyaannya. Nah, beasiswa Fulbright itu terbuka untuk Anda yang berasal dari semua kalangan. Kami tidak melihat adanya latar belakang tersebut. Untuk Anda yang memang memiliki diagnosa bipolar dan mungkin saat ini sedang menjalani pengobatan secara rutin, berarti nanti kalau mendaftar lalu terpilih menjadi salah satu Fulbright FLTA, berarti nanti perlu menyiapkan obat-obatan yang dibawa dari Indonesia untuk Amerika Serikat berikut dengan resep dokternya dalam bahasa Inggris. Namun untuk informasi lengkap mengenai medical ini akan disampaikan lebih lanjut oleh rekan tim PIC yang nantinya akan menjadi kontak Anda di Aminef. Jadi jangan sungkan lagi. Silakan kirimkan aplikasi Anda untuk program Fulbright FLTA ini ya, Pak. Baik, Baik. terima kasih. Terima kasih sama-sama. Terima kasih untuk pertanyaannya. Yang berikutnya kepada atas nama Ihsan Hikmawan. Silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Saya perkenalkan sedikit. Saya adalah guru bahasa Inggris di SMA Negeri 13 Bandung.
Dan kebetulan satu saya sudah nikah dan punya anak. Nah, ini berkaitan dengan satu financial cost-nya kalau saya di sana pasti terjamin. Kalau misalkan di sini apakah keluarga saya misalkan apakah terjamin juga? Terus yang kedua terkait dengan reference. Nah, kalau satu saya sebagai PNS, kira-kira supervisornya siapa ya yang perlu dimintai gitu? Terima kasih. Baik, terima kasih banyak untuk pertanyaannya. Nah, mengenai Anda yang ingin melamar program Fulbright FLTA dan saat ini berstatus sudah menikah, maka Anda juga masih bisa melamar program tersebut karena status pernikahan Anda itu tidak menjadi halangan untuk melamar program Fulbright FLTA. Nah, hanya saja memang program Fulbright FLTA ini kalau untuk berbicara membawa dependen ke Amerika Serikat, hal tersebut masih belum dimungkinkan. Jadi, untuk istri dan juga anak-anak itu memang ditinggalkan di sini. Nah, untuk mengenai financial cost, apakah Revi ada mungkin apa ya pengalaman dari FLTA lainnya terkait hal ini apa yang bisa kita bagikan kepada rekan kita ini yang bertanya? Untuk Kaisan, jangan khawatir. Nah, saya tidak menjual janji ya, tapi dari teman-teman yang memang berkondisi apakah generasi sandwich, tulang punggung keluarga, kakak yang punya banyak adik, atau wanita single yang ingin keliling dunia, semuanya insya Allah dicukupkan begitu. Dicukupkannya bagaimana? Ya kalau memang lagi di sana ada keluarga yang perlu dibantu di Indonesia pun, insya Allah bisa mengalokasikan uangnya begitu. Tergantung bagaimana manajemen keuangannya gitu. Dan satu hal yang pasti, selagi kita di perantauan itu survival mode kita itu harus nyala gitu. Jadi kalau ada event Indonesia dan kita disuruh bungkus, siap-siaplah dengan Tupperware, plastik Ziploc, disuruh bungkus. Nanti juga kalau makan siang, porsi makan siang di sana itu di food truck atau di kafenya itu atau pizza slice itu gede-gede sekali. Untuk porsi orang Indonesia itu bisa bagi dua, makan siang dan malam, tapi bayar satu kali gitu. Terus juga manfaatkan segala diskon gitu. Keluarkan kartu Magic Student ID kita. Nggak usah malu, nggak kenal juga sama mereka ya kan. Dan saya bisa, dari yang saya perhatikan, itu pada hedon-hedon sih. Pasti ganti iPhone, pada beli laptop, merek-merek apalah Coach, Kate Spade yang kita baru kenal belakangan itu pasti jajan-jajan gitu. Insya Allah cukup. Asal pandai memanage waktu ya, nggak harus makan Indomie juga tiap hari mungkin masak, ngebekel, mix deh gitu keuangannya. Saya percaya sih kita akan baik-baik saja. Baik, terima kasih banyak sudah membagikan pengalaman dari dan juga pengamatan ya dari rekan-rekan FLTA yang lainnya. Nah, berkaitan dengan Ihsan yang saat ini merupakan seorang PNS, maka ada baiknya apabila Anda juga mengonsultasikan dengan kantor Anda karena biasanya ada hal yang bisa diupayakan, misalkan cuti namun tetap mendapatkan gaji atau biasanya apa gaji pokok begitu ya. Silakan nanti dibicarakan kepada mereka, silakan sampaikan informasi tentang program Fulbright FLTA, dan tentunya jangan lupa untuk menginformasikan apa manfaat yang didapatkan apabila Anda menjadi salah satu program Fulbright FLTA ini, apa yang nanti dibagikan, bisa dibagikan kepada institusi. Untuk Anda yang seorang PNS dan juga merupakan seorang pengajar, nah, kami juga ada beberapa orang yang merupakan pengajar di jenjang SMP maupun SMA. Jadi biasanya mereka itu meminta surat rekomendasinya, misalkan dari kepala sekolah, lalu setelah itu dari guru yang mengasuh, biasanya ada seperti koordinator ya, kalau di sekolah, koordinator yang mengampu mata pelajaran bahasa Inggris. Nah, itu adalah orang-orang yang tepat. Misalkan Anda S1-nya berkaitan dengan pendidikan bahasa Inggris atau sastra Inggris, memang demikian, berarti dosen juga bisa merupakan orang yang diberikan dimintai surat rekomendasi. Namun tentunya kita juga menyiapkan informasi yang cukup kepada mereka tentang rekam jejak Anda, silakan bagikan CV, silakan bagikan profil program FLTA, sehingga dia bisa memberikan narasi yang baik tentang Anda dan kualifikasi Anda untuk melamar program ini. Gitu ya. Semoga bisa menjelaskan dan menjawab pertanyaan yang disampaikan. Oke, berikutnya siapa lagi? Saya ingin mempersilakan atas nama Alivia Mochi. Silakan. Terima kasih atas kesempatannya, Mbak Mita dan Mbak Revi. Mohon maaf belum bisa on cam. Baik, tidak apa-apa.
Perkenalkan, nama saya Mochi dan saya punya dua pertanyaan. Yang pertama, saya ingin tahu apakah selama mengajar di Yale, Mbak Revi kemarin ikut membuat lesson plan kah atau lesson plan-nya sudah tersedia namun tinggal dimodifikasi atau bagaimana? Kemudian yang kedua, tadi saya lihat dari dokumentasi yang Mbak Revi tampilkan, kelihatannya mahasiswa nyaman gitu ya, Mbak Revi sebagai pengajarnya. Mungkin Mbak Revi bisa sharing bagaimana tips dan triknya supaya dekat dengan mahasiswa di sana, kemudian juga supaya nantinya kelas kita terlihat menarik gitu untuk mahasiswa di sana. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak untuk pertanyaannya. Silakan langsung saja dijawab. Baik, jadi kalau untuk di Yale sendiri itu sudah kategori yang well established ya, sudah stabil. Punya instruktur utama ada Pak Indrio, ada eh, Bu siapa? Mbak Dini, ada dua. Jadi dua instruktur utama karena di Yale sendiri level bahasa Inggris yang ditawarkan itu ada yang beginner, intermediate, advance karena beda-beda kebutuhan mahasiswanya dan memang peminatnya sangat banyak sekali gitu. Saya posisinya sebagai asisten jadi datang dengan modul yang sudah ready, silabus, kurikulum, handout segala macam sudah ready. Paling yang perlu diupdate misalnya menukar tahun 2024 jadi 2025, mengupdate form, mengupdate kontak, email broadcast, mengupdate kanvas, misalnya upload RPS terbaru, kalau perlu papernya saya perbanyak begitu. Nanti misalnya mahasiswa konsultasi, mereka masih perlu nih apa tambahan gitu buat persiapan ujian, nanti saya aturkan waktu tambahan pelajaran untuk mahasiswa. Jadi fungsi saya sih seperti native speaker bahasa Indonesia aja, teman ngobrol bahasa Indonesia. Pembelajaran utama tetap oleh Pak Indrio gitu dan Mbak Dini sebagai instruktur utama gitu. Nanti ketika mereka berhalangan karena konferensi, ada tamu dari Indonesia dan lainnya, saya running kelas ya sesuai uh, pertemuan keberapa gitu, pertemuan keempat yang sudah di RPS saya running seperti biasa dan memang seru karena mahasiswa Amerikanya juga seru seperti teman, kita support mereka di pertandingan, misalnya ada yang atlet basket, jadi kita supportnya itu kita bawa poster misalnya ayo Mbak Clara, jadi mahasiswanya itu yang cowok dan cewek kita address pakai Mas dan Mbak ya, misalnya Mas John, Mas Kyle, terus siapa Mbak Clara, Mbak Jennifer, kita bikin poster Mbak, jadi mereka juga senang. Dari jauh mereka pasti udah teriak, oh nih gitu. Tadinya kita saling sapa, kita ajarkan keramah taman Indonesia. Kita nggak kayak strangers gitu. Kalau ketemu pas-pasan ya saling sapa. Halo Mas, halo Mbak, apa kabar? Apa kabar gitu. Iya ya. Terus pertanyaannya apa lagi tadi ya? RPS silabus. Ya, Udah ya sudah kayaknya. kurang lebih ya. Ya, sudah terjawab. Baik, terima kasih banyak. Nah, oke. Saya akan melihat lagi penanya yang terakhir. Ada Arif Purwanto. Silakan Arif. Halo, apakah soalnya kedengaran, Bu? Ya, terima kasih banyak. Eh, Pertama mungkin ke Kak Revi mau nanya pertama Kak, yaitu yang tentang tadi yang pengalaman mengajar itu kan minimal 1 tahun. Itu dibuktikan dari mana ya? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau dari Kak Revi sendiri waktu menjalani itu kan double job ya, maksudnya nggak sebagai mahasiswa dan juga sebagai pengajar. Bagaimana cara memanage waktunya? Maksudnya kayak itu kan 20 jam selama seminggu. Kira-kira gimana cara manage misalnya kita mau daftar course itu kira-kira maksimal berapa dan habis itu kira-kira aktivitas apa sih yang urgent dilakukan di waktu-waktu itu gitu. Itu saja. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih banyak untuk pertanyaannya. Pertanyaan pertama saya akan jawab ya. Betul sekali, untuk melamar program Fulbright FLTA ini harus merupakan pengajar, baik itu pengajar bahasa Inggris atau BIPA, dengan pengalaman mengajar selama 1 tahun. Bagaimana apabila sudah memiliki lebih dari satu tempat mengajar, misalnya, atau tempat bekerja? Maka silakan Anda listing atau silakan dibuat daftar ya, di mana saja Anda pernah mengajar. Nah, tidak ada bukti khusus, misalnya harus ada surat keterangan dari institusi-institusi tersebut apabila Anda memang pernah mengajar di sana. Namun dengan demikian, kami mengharapkan kejujuran serta ketepatan Anda dalam mengisi formulir aplikasi, karena apabila hal tersebut nantinya ditanyakan, tentu harus ada bisa terbukti sesuai dengan apa yang dituliskan. Ya, jadi demikian untuk jawaban untuk nomor satu. Untuk nomor dua, silakan Revi. Baik, jadi karena kelas bahasa Indonesia di Yale itu kelas reguler ya, seperti mata kuliah umum, maka jadwalnya pun biasanya di jam-jam reguler, jam-jam
premier istilahnya di jam-jam 9 sampai jam 10, 10 sampai jam 11 misalnya jam-jam utama atau paling telat pun di jam 1 ke 2 karena kami ada 3 kelas maka jam 9 10 10 11 1 2 gitu. Itu intensif Senin sampai Kamis itu kelas Jumat itu bercakap-cakap. Nah, kelas mata kuliah yang saya ambil itu biasanya di sore hari karena di jenjang graduate school ya. Jadi mungkin mahasiswa punya kesibukan lain dulu di pagi ada yang bekerja, ada yang mahasiswa asing segala macam. Jadi jadwalnya pun dari sore ke malam. Ada yang jam 4 sore, ada yang mulai jam 5 jam 7 malam. Jadi secara jadwal itu tidak bertabrakan. Hanya saja memang tugas kita di pagi hari itu cukup hektik ya. Jadi saya biasanya menggunakan weekends itu di Sabtu atau Jumat malam. Minggu itu sudah siap tuh Senin sampai Kamis hari ini handouts apa, besok handouts apa, slides PPT apa, saya sudah ada draftnya, tinggal running di hari H. Untuk tugas-tugas, kalau perlu essay dan lain-lain juga saya pelajari sebelum masuk kelas. Ingat ya tips utama jangan masuk kelas kalau kalau belum baca nanti kayak tong kosong gitu. Jadi saya usahakan baca, highlight segala macam, diskusi. Jadi ya pagi kelas, nanti break segala macam, lala lilis dan di kantor. Nanti sore ke kelas yang mata kuliah dan itu kan nggak setiap hari ya kelas mata kuliah kita itu ada yang sekali seminggu, ada yang 2 kali seminggu, dari ada jeda-jeda. Nah di sanalah nanti kita mau ke gym, mau ke supermarket itu masih bisa gitu. Nah Sabtu Minggu kalau kita mau keluar kota bermain dengan teman-teman, itu sudah ada kalender akademiknya udah kelihatan tuh nih libur apa, libur jauh-jauh hari sudah bisa booking tiket dari jauh-jauh hari. Jadi sudah bisa direncanakan. Nanti kembali pulang sudah capek, tapi uh, untuk pertemuan minggu berikutnya sudah kita siapkan gitu. Jadi nggak kewalahan. Memang kayak saya selalu bilangnya itu meriah gitu, sibuk selalu. Nggak pernah ada kosongnya. Kosong sedikit nonton football game, kosong sedikit ke ice hockey, kosong sedikit ke mall gitu. Tapi seru gitu. Nanti nongkrong-nongkrong after hours. eh, yang lain minum apa, kita minumnya lemon tea gitu. Tapi tetap ya udah gitu, tetap seru. Tapi ya memang fisik harus sehat, makan yang benar gitu, jangan Indomie terus setiap hari juga. Terus juga fit dan workload-nya itu masih manageable kok maksud saya. Karena semuanya sudah tertata rapi ya, kecuali teman-teman misalnya instruktur utama. Jadi masih perlu adjust sini trial dan error, bongkar lagi. Oh ternyata mahasiswanya request misalnya mau ke Bali, ya udah sesuaikan materinya bagaimana di Bali misalnya. Itu mungkin lebih dadakan ya, lebih spontaneous. Kalau saya itu karena sudah reguler, saya sudah bisa persiapkan jauh-jauh hari bahkan sebelum kelasnya dimulai gitu. Slides PPT saya sudah ready, segala macam handout saya sudah bikin jauh-jauh hari sebelum kelasnya dimulai begitu. Baik, terima kasih banyak jawabannya untuk pertanyaan tersebut. Nah, rekan-rekan sekalian, saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 3.37 waktu Indonesia Barat. Saya akan menutup acara ini. Namun sebelumnya, sebagaimana yang tadi disampaikan ya, berikut adalah informasi tentang seleksi untuk mendapatkan voucher TOEFL ITP Online Edition. Oke, saya akan berbesar untuk slide-nya. Silakan Anda tangkap layar Anda untuk bisa mengakses formulir untuk mengisi dan terseleksi mendapatkan voucher TOEFL ITP Online Edition. Tidak perlu terburu-buru untuk mengisinya karena ini periode pendaftarannya hingga bulan Juli 2025. Jadi bisa luangkan waktu nanti setelah acara ini selesai. Kalau misalkan belum memungkinkan pindai kode QR, boleh silakan mencatat tautan bit.ly yang tampil di halaman Anda. Pastikan penggunaan huruf besar, huruf kecil, tanda hubung, dan juga angka-angkanya tepat sehingga Anda bisa mengakses tautan yang benar. Ya, sekali lagi, ini periodenya Mei sampai Juli 2025. Silakan akses dan juga selesaikan pendaftaran Anda. Nanti Anda akan mendapatkan email sebagai auto reply yang menyatakan bahwa Anda sudah resmi mendaftar untuk kesempatan ini. Termasuk juga ada informasi berkaitan dengan timeline, kapan Anda akan mendengarkan pengumumannya apabila Anda terseleksi menjadi salah satu peraih vouchernya. Saya izin stop screen sharing ya. Nah, berikutnya saya ingin
mengundang rekan-rekan yang hadir di Zoom meeting ini untuk bisa menghidupkan kamera, kita mengadakan sesi foto bersama. Untuk Anda yang ingin berpartisipasi di sesi foto bersama ini, boleh silakan menghidupkan kamera Anda. Kami akan tangkap layar untuk yang kameranya terbuka, jadi bisa jadi satu layar atau nanti dua layar, tergantung nanti berapa layar yang terbuka ya. Kami harap ini juga bisa menjadi sebuah doa juga ya, rekan-rekan yang hadir di acara ini menjadi peraih Fulbright FLTA berikutnya, mengikuti rekan kita Revi Asep Sativa. Ya, oke, sudah siap semuanya. Saya akan mulai untuk hitungan mundurnya. Baik, 3, 2, 1, Fulbright FLTA. Baik, terima kasih. Beberapa layar ada yang barusan terbuka nih. Baik, ada yang satu layar dua orang. Terima kasih banyak Rizky dan juga rekan. Kita mulai lagi hitungan mundurnya ya. Ya, satu kali lagi. 3, 2, 1, Indonesia. Baik, terima kasih banyak untuk partisipasinya di dalam grup foto bersama ini. Nah, apakah saya akan mengundang lagi ya, Revi, untuk sampaikan closing statement, untuk supaya rekan-rekan yang hadir di acara ini lebih teryakinkan untuk melamar program Fulbright FLTA. Silakan, Revi. Baik, terima kasih Mbak Mita. Saya sih berharapnya sesi ini bisa menjadi jendela kecil untuk membuka dunia yang lebih besar bagi kita semua gitu. Jangan takut untuk mencoba terus gitu. Kan saya nggak spill ya berapa kali saya gagal. Saya cuma ceritain keberhasilannya. Jadi tetap semangat, percaya bahwa kita pun berhak mendapatkan yang terbaik. Salam sehat, salam semangat. Keep in touch. Kita semua akan bantu teman-teman untuk mencapai mimpinya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak untuk closing statement-nya. Dan kalau dari Aminef, tentunya uh, sebaik-baiknya aplikasi adalah aplikasi yang dikirimkan. Betul? Jadi, pastikan untuk submit atau serahkan aplikasi daring Anda, diisi selengkap-lengkapnya, diisi dengan sejujur-jujurnya, pastikan esai itu menggambarkan diri Anda dan hasil karya mandiri, supaya nanti panitia seleksi bisa mengenal Anda dari esai-esai dan juga dokumen-dokumen yang telah Anda kirimkan. Nah, laman Aminef di www.aminef.or.id saya akan kembali tampilkan ya untuk informasinya supaya Anda bisa mengakses bagian yang tepat untuk menemukan informasi tentang program Fulbright FLTA. Ini adalah program laman Aminef di www.aminef.or.id. Informasi program FLTA ada di sini. Grants for Indonesians, klik programs, lalu klik yang fellowship. Fulbright FLTA, silakan dibaca informasi secara lengkap. Lalu setelah itu ada pelajari informasi yang ada di sini. Di sini ada tulisannya application checklist. Silakan dipelajari juga. Lalu mulailah membuat aplikasi daring apabila belum melakukannya. Dan di dalam aplikasi daring itu ada tombol download guide. Tadi sudah kami tampilkan juga. Pastikan untuk membaca panduan untuk pengisian aplikasi daring, di mana panduan tersebut kami sudah tuliskan dalam bahasa Indonesia supaya mempermudah Anda mempelajari informasinya. Kalau ingin tahu siapa sajakah peraih Fulbright FLTA yang baru pulang dari Amerika ya tahun ini. Nah, di bagian Grantees and Alumni, lalu klik yang bagian Current Grantees, klik yang bendera Indonesia. Lalu setelah itu, klik yang bagian program Fulbright FLTA ini. Mereka yang berangkat di tahun 2024, artinya baru menyelesaikan program di pertengahan 2025, ini adalah datanya, ini adalah data di mana terdapat 10 alumni yang baru menyelesaikan program Fulbright FLTA. Kalau misalkan Anda ingin mengetahui salah satunya, boleh nanti klik, misalkan saya contohkan di sini ada Dwi Purwanto. Langsung ketahuan ya, dia mengajar di University of Colorado Boulder, dan lain-lain sebagainya. Dia lulus dari Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Barat, dan lain-lain sebagainya. Ada informasi di sini untuk informasi Anda. Oke? Sekali lagi, tenggat waktu pendaftaran tinggal 5 hari lagi. Jadi pastikan pergunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Kami nantikan aplikasi dari Anda semuanya. Dan kami ucapkan terima kasih banyak kepada rekan-rekan di Teflin. Ada Ibu Maria Hidayati yang sudah
berkolaborasi dengan Aminef untuk menyelenggarakan acara hari ini, dan juga kepada Revi yang membagikan pengalaman Anda untuk program Fulbright FLTA. Saya Mita mewakili tim Aminef, undur diri terlebih dahulu. Oh ya, nanti di akhir Zoom meeting, kalau sudah diselesaikan, Anda akan mendapatkan tautan pasca acara, ada survei sedikit berkaitan dengan program sesi informasi yang Anda simak saat ini. Mohon bantuannya untuk mengisi survei pasca acara tersebut ya. Demikian dari kami, terima kasih banyak untuk teman-teman yang bergabung via Zoom Meeting, dan terima kasih kepada teman-teman yang juga bergabung melalui Facebook page live di laman Aminef. Rekaman acara ini bisa langsung disimak di Facebook page-nya Aminef saat ini juga setelah acara ini diselesaikan, dan dalam waktu 1-2 hari ke depan akan tersedia di akun YouTube Aminef Fulbright Indonesia. Selamat sore dan selamat melanjutkan aktivitas untuk rekan-rekan semuanya. Terima kasih, Raffi.